Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Seperti biasa, alhamdulillah kita akan melanjutkan diskusi fikih kita, masih membahas tentang jenazah. Ya, kita awali dengan bertawassul kepada Rasulullah SAW dan menghadiahkan surah Fatihah untuk pengarang kita Fathul Muin ini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa Thumma khuzan hadatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani wa usulihim wa burihim wa lisilsilatihim syalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ala syahidin. Nah, kita malam ini membahas bagaimana kalau yang meninggal itu dalam kondisi syahid, apakah perlu disolatkan atau tidak. Wa ala syahidin wa huwa biwazni fa'ilin bimakna maf'ulin li'annahu masyhudun lahu bil jannah aw fa'ilun li'anna ruhahu tashhadul jannah qabla ghairi. Haram hukumnya menyalatkan orang jenazah atau mayat yang mati dalam kondisi syahid, yaitu dengan wazan fa'ilun, dengan arti maf'ulun, sebab jenazah tersebut disaksikan masuk surga, atau wazan fa'ilun, sebab rohnya menyaksikan surga sebelum rohnya orang lain. Wa yutlabul lafdhu syahid. Lafaz syahid diucapkan kepada orang yang berperang. Alaman qatala litakuna kalimatillah, untuk memuliakan kalimat Allah. Hiya al-ulya fahuwa syahidud dunya wal akhirah. Itulah syahid dunia dan akhirat. Jadi syahid ini ada beberapa pengertian. Ada yang syahid dunia akhirat, ada yang syahid dunia saja, ada yang syahid akhirat saja. Itu ada 3 macam tuh. Jadi yang tadi jenazahnya nggak usah disalatin lagi itu ketika syahidnya adalah dunia akhirat. Dia berperang zaman Rasulullah, ya kan, terbunuh di medan perang. Wa ala man qatala linahwi hamiyah. Orang yang berperang hanya untuk menjaga kaumnya. Fahuwa syahidud dunya. Bila ia wafat disebut syahid dunya. Wa ala maqtulin zulman. Sedangkan orang yang dibunuh karena dizalimi, dianiaya, wa ghariqin, dengan cara ditenggelamkan, wa mabtunin, dibakar, man qatalahu batnuhu, atau mati karena sakit batnuhu, perutnya, kastisqai, seperti muntaber, atau ishalin, atau diare yang parah. Fahuwa syuhada fil akhirah faqat, disebut syahid akhirat saja. Jadi tadi syahid itu ada yang syahid dunia akhirat, contohnya tadi dia berperang menegakkan kalimat Allah, kemudian gugur di medan perang tersebut. Kemudian yang kedua, ada yang disebut syahid dunia saja. Siapa? Orang yang membela, berperang untuk menjaga bangsanya saja. Artinya tidak untuk syiar Islam. Jadi dia hanya membela diri ketika negaranya diserang, gitu kan? Kemudian dia wafat. Maka di situ dia statusnya adalah syahid dunia.
Tapi ada orang yang nggak perang nggak apa, tapi dianggap syahid, namanya syahid akhirat. Apa itu? Pertama, orang yang dibunuh karena ya zalim aja yang ngebunuhnya gitu, semena-mena. Jadi ada yang jadi korban. Atau caranya macam-macam, bisa ditenggelamkan, dibakar, naudzubillah min dzalik, atau karena sakit. Misalkan di sini dicontohkan seperti sakit perut dan sebagainya. Itu disebut dengan syahid akhirat. Nah, nanti perlakuannya berbeda tuh. Kalau yang syahidnya dunia akhirat, maka tidak perlu disalatkan lagi. Tapi kalau yang syahidnya cuma syahid akhirat saja, kayak yang tadi meninggal karena tenggelam dan segala macamnya itu boleh tetap boleh disalatkan. Kagoslihi ay syahidi, dilarang memandikan orang yang mati syahid. Walau junuban, sekalipun ia dalam kondisi berhadas junub. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yugsil qatla Uhudin, tidak memandikan orang-orang yang gugur dalam perang Uhud. Jadi Nabi pun ketika perang Uhud itu tidak dimandikan sahabat-sahabat beliau yang gugur dalam perang Uhud tadi. Wa yahrumu izalatu damin syahidin, dilarang juga menghilangkan atau membersihkan darah yang keluar dari orang yang mati syahid tersebut. Biarin aja darahnya mengalir sampai kering. Wahwa, orang yang mati syahid atau syahid itu sendiri, man mata fi qitalin kufarin, itu orang yang wafat dalam memerangi kaum kafir. Al kafirin wahidin, atau seorang kafir qoblan qidaihi, sebelum selesai perang. Wa in kutila mudabbiran, sekalipun dibunuh dalam keadaan mundur dari medan perang, bisa babih. Ai al-qitali, umpamanya terkena senjata musuh. Ka'an asabahu silahul muslimin akhar, umpamanya terkena senjata musuh lainnya karena kesalahan, atau terkena senjata orang muslim yang diminta tolong oleh kaum kafir. Wah, disogok. Aw qatalahu muslim ista'anu bihi, aw taradda, karena jatuh ke dalam sumur, bibirri, halakitalin, saat peperangan, aw juhila mama tabihi, atau tidak diketahui apa sebab meninggalnya, wa illam yakun bihi asarudamin, meskipun tidak ada bekas darah, asalkan ia wafat dalam situasi peperangan, itulah orang yang termasuk dalam definisi mati syahid. Kalau zaman sekarang alhamdulillah mungkin cuma di Palestina yang masih ada kategori syahid dunia dan akhirat itu. Banyak orang-orang yang sudah benar-benar pengen mati syahid ya ke sana biasanya. Nah, itulah salah satu yang menjadi apa ya? Walaupun di sana kelihatannya menderita, tapi mereka ada kebanggaan. Karena itu salah satu tanah yang dipilih oleh Allah, sampai sekarang masih ada orang-orang yang mati syahid. Sedangkan di tanah-tanah lainnya udah nggak ada. Iya, jadi satu sisi mereka memang butuh pertolongan yang luar biasa, menderita, kelihatan kehidupan. Tapi di sisi lain mereka punya sesuatu yang dibanggakan di hadapan Allah, yang nggak ada di belahan dunia yang lainnya. Makanya kita sering lihat tuh di sosmed, ketika ada anak laki-lakinya atau suaminya wafat, keluarganya jarang yang sedih berkepanjangan. Justru mereka mengucapkan alhamdulillah. Artinya keluarga yang tersebut meninggalnya syahid gitu. Tenang, kalau di kita masih ada syahid akhirat.
Lalu gimana kalau ada orang yang terbunuh tapi nggak ngelawan sama sekali, nggak ngebela diri, nggak ngelindungin siapa-siapa, dia pasrah aja gitu kan? La asirun kutila sobran, tawanan yang dibunuh dengan tidak mengadakan perlawanan, laisa bisyahid, tidak termasuk mati syahid. Kalau nggak ada perlawanan sama sekali nggak syahid itu. Padahal sama-sama mati. Tapi kalau ada perlawanannya masuk dalam kategori syahid. Nah, di sini nunjukin apa? Tekad. Ya. Apalagi masih ada perlawanan kan istilahnya dia masih membela, masih percaya kalau Allah ngasih kesempatan buat dia berjuang gitu. Beda dengan yang sudah pasrah, ya bukan pasrah, putus asa. Itu kategorinya. Alal asah, menurut kaul yang asal, li'anna qatalahu laisa bimuqatalah, tidak termasuk syahid karena matinya bukan sewaktu berkecamuknya perang. Jadi ada orang setelah perang, misalnya ada tawanan kan, ada yang disandra, ditawan. Nah, ketika si tawanan ini ketika dieksekusi nggak ada melakukan perlawanan, bukan termasuk syahid. Wala man mata ba'dan qidaihi, tidak termasuk syahid orang yang mati seusai perang. Jadi kalau matinya itu selesai perang, ya, itu apa namanya, tidak termasuk syahid. Wa qad baqiya, sekalipun ia mendapat luka fihi, karena perang. Jadi dia pas perang tuh luka gitu kan, misalkan di perut atau di mana. Perang selesai pulang dia, belum mati tuh. Seminggu kemudian karena lukanya tadi mati. Nah itu nggak syahid tuh, karena matinya perangnya udah selesai. Nah. Tidak karena penyebabnya ya. Waktunya udah habis itu, udah beda. Nah, tadi gimana kalau tawanannya misalkan diikat segala macam nggak bisa ngelawan, ya minimal di hatinya ada perlawanan, ada apa namanya, ada girohnya, ada ngeberontaknya gitu. Nah, jadi sekalipun lukanya itu karena luka perang, kalau matinya setelah perang nggak termasuk mati syahid di sini. Wa qad baqiya fihi hayatun mustaqirrah. Tetapi masih bisa bergerak tuh apa namanya pas perang itu. Wa in quti'a bi mautihi, dan sekalipun dengan akibat lukanya itu ia dapat dipastikan meninggal gitu. Ba'du min harajin bihi. Amma man harakatahu harkatan madbuhin indan tidai fasyahidun hazma. Sedangkan orang yang mati sesudah perang tetapi sebelum matinya mampu bergerak seperti manzub, yakni menggerakkan badan, sudah tidak disadarinya lagi karena tidak dapat mendengar atau melihat, demikian termasuk syahid. Ya, jadi yang nggak termasuk syahid itu udah luka tapi dia masih lincah gitu, masih sadar full, atau sampai rumah misalkan sehari kemudian meninggal, itu enggak. Tapi kalau ketika perang dia sudah luka terus udah nggak sadar diri atau sekarat gitu, walaupun meninggalnya sehari sudah perang, itu termasuk masih mati syahid. Karena ketika perangnya itu dia udah sekarat gitu, maksudnya lukanya udah parah banget sampai misalkan sampai nggak sadarkan diri segala macam. Apa sayang? Ngantuk ini, udah ngantuk ini. Wal hayatul mustaqirrah, hayat mustaqirrah ma tujawizu, menurut kaul Imam Nawawi dan Imam Imrani,
Ayabqa yauman aw yaumaini ala maqalahu Nawawi wal Imran. Yang memungkinkan dapat hidup sehari atau 2 hari. Hayadun mustaqirrah. Oh iya nih. Jadi kalau masih hidup sehari atau 2 hari lewat dari perang, maka itu disebut udah mau pulang, udah ngantuk gitu. Udah ngantuk. Udah pulang aja. Udah ngantuk itu. Gak jadi. Panggil nggak jadi tuh. Udah bobo sini aja sama Pi. Nanti di itu digendong. Nanti besoknya bangun susah loh. Kan mau tersekolah sama A. Udah, nanya ngantuk. Bika. Itu ya, jadi Besok lagi. hayatun mustaqirah ataupun tadi itu yang disebut dengan masih berkehendak dengan bebas, artinya masih sadarkan diri full, itu jangka waktunya sehari atau 2 hari. Katanya mau bobo, malam main HP, enggak ada. Udah malam. Enggak sayang. Udah sini bobo. Enggak. Ntar lagi nih. Walaman waqa'a baina kufarin fahariba minhum faqatalahu li anna dzalika laisa biqatil biqitalin. Orang yang berada di tengah-tengah lingkungan orang yang kafir, kemudian ia lari dan tertangkap, lalu mereka membunuhnya, itu tidak termasuk mati syahid. Kenapa? Sebab meninggalnya itu bukan karena peperangan. Kama aftabihi Syekhuna Ibnu Ziyadah rahimahullahu taala. Wala man qatalahu igtiyalan. Tuh, kucing mana deh? Wala dan tidak termasuk syahid man qatalahu igtiyalan, orang yang dibunuh orang kafir harbi. Jadi bukan dalam kondisi perang, tapi tiba-tiba mungkin ada kejadian ada seorang muslim dibunuh sama orang kafir. Ya dia nggak suka pakai sendal sih. Jadi kalau ada orang muslim dibunuh orang kafir secara tiba-tiba, misalnya di kasus penculikan, yang masuk di tengah-tengah kita kaum muslimin tidak termasuk syahid. Na'am in qatalahu an muqatalatin kana syahidan kama naqalahu syahid Syamhudi anil Khadim. Betul demikian, tetapi kalau si kafir tadi membunuhnya karena perang, maka ia termasuk syahid. Sebagaimana keterangan dikutip oleh Sayyid Samanhudi dari kitab Khadim. Jadi yang menentukan syahid enggaknya itu kondisinya perang apa bukan gitu. Kalau misalkan kayak di kita nggak perang nggak apa, tapi ada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang kafir terhadap orang muslim. Nah, apakah si muslim itu syahid karena dibunuh sama orang kafir? Nggak juga. Karena kondisinya bukan dalam kondisi perang. Kalau yang di Ambon gimana? Yang Poso itu perang apa namanya? Perang suku. Jadi kayak gereja, lampunya dibakar sama orang muslim, jadinya perang. Ya, orang tahu deh. Ubah tepatnya. Yang diadu domba, yang perang manusia. Samping angkat samping itu ya. Itu bukan perang agama itu. Kalau itu Suku. Itu masalah politik itu. Awalnya politik. Tadinya masalah. sama Poso juga itu. Ya, Poso juga sama. Ambon juga sama. Nah kalau itu termasuk target kalau Poso.
Masalahnya yang ini kan agama ya. Gereja sama masjid yang dibakar. Agama. Kalau konflik awalnya politik ya nggak masuk lah. Kecuali memang kayak dulu kan kayak perang salib segala macam itu. Kalau PKI itu iya mungkin. Dulu. Karena ininya yang diserangnya ideologinya kan. Kalau politik lebih ke Lawan VOC juga wilayah kekuasaan. Kenapa? Oh iya. Iya, bisa syahid. Kalau perang ormas sih. Sahid lagi nyari nasi bungkus, nyari nafkah dia. Ada yang nggak jelas, nggak bisa dimasukkan ke ketiga itu Bapak. Perang diskon. Sahid itu kalau gereja itu Kan ketiga-tiganya nggak masuk itu. Perang diskon. Nggak bisa saya Tuh ya. Jadi macam-macam tuh ini kategori orang syahid itu. Terakhir di sini ada satu paragraf lagi. Wa kufina nudban syahidan fi siyabihi. Sunnah mengkafani jenazah orang yang mati syahid dengan pakaian yang dipakainya sewaktu perang tadi, sewaktu mati. Alatima tafiha wal mulatahatu bin nadmi. Lebih utama yang berlumuran darah, yang masih ada darahnya. Kenapa? Littibai, karena mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang beliau lakukan terhadap sahabat-sahabatnya yang gugur akibat perang, akibat panah yang mengenai dadanya. Riwayat Abu Daud Al-Jabir dari Jabir. Walau lam tafkin bi alam tastur, kalau pakaiannya itu tidak mencukupi, ya, tidak menutupi seluruh badannya, lam tastur kula badani, tummimat wujuban, maka wajib ditambah. Tapi kalau yang dipakai itu enggak nutupin seluruh badannya, boleh ditambahin. Tapi kalau menutupi badan, kayak orang Arab kan seringnya pakai jubah segala macam, nah itu cukup jubahnya aja. La fi haririn, akan tetapi tidak boleh dikafani dengan sutra. Tapi kalau pakai sutra dilepas sutranya. Labisahu lidarurah al-harbi, yang ia pakai karena darurat perang. Fayun zagu wujuban, jadi sutra itu wajib dilepas. Gitu. Ada pertanyaan? Oh ini kasusnya berat ini. Ketepar kan kamu. Biasanya jam 8 juga udah tidur dia bareng AA-nya. Dari tadi. Itu kalau untuk mati syahid Pak. Tapi di rumah masih punya hutang gimana ya Pak? Ya dia perang nih. Ada hutang ya, apa gitu ya. Iya. Itu kan otomatis keluarga di rumahnya kan susah tuh ketika suaminya jihad. Terus masih punya utang nih. KPR lah gitu. KPR. Orang sini wah ini banyak utang daripada terus ke Palestina gitu. Nah itu gimana Pak? Apakah tetap nyaur atau gimana? Ya, tapi kan di BKN lunas, berarti udah ikan. Nah kan yang lainnya. Kan situasinya mungkin pada saat perang itu sebelum OTW itu masih punya utang gitu loh Pak. Ya. Sebaiknya sebelum OTW itu selesain dulu urusan dia. Jadi salah satu syarat jihad fisabilillah nggak punya utang ya Pak ya? Bisa masuk kriteria itu karena kecuali perangnya di sini. Kita diserang. Nah itu beda kasus. Kalau perangnya di sana, kita yang bela-belain di sana sebenarnya di sini masih bersangkutan. Waduh. Kalau seperti ini kasus Timur atau Irian. Dulu itu bagaimana? Itu mau kabur dari hutang. Tinggal hutang. Ya kan bisa jadi kan. Setelah kita dikirim ke Timur atau ke Irian ya, itu kan gitu kan. Ya, waktu kasus itu emang yang dikirim orang sipil enggak kan, biasanya yang suruh itu tuh orang-orang
militer kan. Iya. Ya kayak militer itu misalkan punya utang. Punya Jadi utang, misalnya. iya, ke jalur Gaza gitu. Iya. Kirim ke sana. Kirim ke sana. Nah, kalau itu Perdamaian itu. itu bukan inisiatif dia, misalkan memang penugasan dari negara, ya masih termasuk syahid karena dia kan ngikutin apa namanya tugas dia, dinas dia gitu, dan jalankan tugas. Masalah hutangnya ya nanti harus ada yang nanggung, bisa negaranya. Yang ngasih perintah ke sana lah. Nah, yang negara ya negara. Ahli warisnya utang. Biasanya kalau tentara gitu meninggal dapat ini juga kan dari pemerintah enggak? Penghormatan doang. Penghormatan doang. Penghormatan. Sama pensiunan. Iya. Sama bintang. Bisa, itu tadi termasuknya syahid akhirat. Tetap itu mah kalau itu harus dikafani, harus disolati, itu mah normal ininya apa namanya urusan jenazahnya biasa. Cuman maksudnya syahid akhirat. Orang yang lagi belajar misalkan tiba-tiba sakit terus meninggal, syahid juga. Karena dia lagi fisabilillah dalam menegakkan apa namanya lagi berjuang di jalan Allah. Gitu. Terus kalau sholat dibunuh gitu. Lagi sholat. Dibunuh. Kenapa? Itu kan kayak Khalifah Umar, Utsman, Ali kan semua dibunuh dalam kondisi imam sholat, Pak. Itu apakah syahid? Syahid juga. Jadi kalau kita sholat subuh tiba-tiba ada yang bunuh berarti syahid, Pak. Tidak maksudnya kalau kita di dalam konflik lah, maksudnya gitu loh. Iya, pas syahid. Kalau kemarin ada ustadz yang dibunuh di rumahnya, Bisa. di rumah itu subuh. Kan ini posisi pas sholat Pak harusnya. Kalau di rumah pas temuk-temuk ya. Kalau dia mau pergi sholat kan sama saja. Iya. Bisa. Kalau bunuh diri. Itu sangit. Sangit tuh mah. Ngebom misalkan kita bunuh diri. Nah, itu sahid. Itu namanya si sahid. Itu sahid. Kalau itu mah sangit, itu mah bukan syahid. Itu si sahid. Di sini ya kan. Dua. Mati konyol. Jangan dia udah ngerakit nih ya. Bahaya nih. Geger ini. Jangan real. Mungkin menurut sebagian golongan yang ekstrim ya itu mereka anggap syahid. Tapi kan dalam konsep Islam syahid itu bukan seperti itu. Gitu. Makna jihad itu yang kadang disalah kaprahkan, disalah kaprah. Kayak bom Bali gitu. Kan Iya. Tempat Maksiat. maksiat. Kalau secara logika ya masuk gitu, tapi secara konsep jihadnya salah karena itu ekstrim. Gitu. Kita bukan dalam kondisi perang segala macam. Kecuali lagi perang, kita lawan Belanda kemarin kan seterusnya. Biasanya itu hasil brainstorming. Apa namanya brainstorm? Brainwash. Hari dicuci di nyanyian lagi rakit nih. Pakai sabun apa? Liquid. Tapi tiap pagi orang situ cuci otak. Kasih makan padang, cuci otak deh. Otak sapi suci. Cukup ya? Ini kasihan bocil udah tepar. Besok Jumat depan kita bahas tentang talqin. Nah, talqin masih terkait dengan jenazah ya. Setelah talqin ziarah kubur. Habis ziarah kubur baru ke bab zakat. Mudah-mudahan Allah kasih kita nikmat panjang umur, sehat walafiat, bisa nikmat semangat untuk terus belajar sedikit-sedikit tapi insyaallah menambah wawasan dan keilmuan kita.
Wa yundabu ayyulaqana muhtadiran summa qal wallahu alam bisawab. Demikian untuk diskusi fikih kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang tepat dan kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.